Ini karena tadi gue bilang ya, ini ada problem nih, mungkin bisa lu cek lah nanti. Bentar, gue terawang dulu. Oh. Saat Pakai baterai kalau salah. Pakai baterai. Ini kalau ya sekarang buka. kita telanjangin. Oke, kita lihat nih Yan. Dalamnya ada apa sih? Cek nih, deg-degan juga gua sebenarnya ya. Anyhow, ini bukan unit gua sih sebenarnya sih, unit kameramen kesayangan channel ini. Jadi ya berhubung unitnya rusak juga kan, bermasalah, Doi nggak bisa main nih. Makanya nge-shoot aja kan, kasihan yo, balik layar main. Kalau nggak bisa main, main dong. Ini makanya di bongkar. Nah, ya untuk kalau kayak tim gua kan servis levelnya G36 nih. Kalau dari lu sendiri tuh bener, biasanya penyakit G36 itu apa sih? Untuk AEG ya? Nah, kalau ya dia 36 ini kan Rata-rata gitu. versi 3 ya. Heeh. Kalau masalah kerusakan itu ya cenderungnya kalau standar itu ya pasti piston ya. Pasti piston. Ya kita udah set gitu bisa. Lama ya kalau dia nggak ada masalah ya bisa sih. Bongkar. Tapi kan ini seperti yang lo lihat. Kayaknya juga gitu. Udah lama juga nggak pernah dipegang ya. Jadi solusi. Ya kebenaran setelah corona ya kan tidak bisa main ya. Jadi seperti yang Anda lihat lah gitu. Pistonnya ketahan di belakang. Oke. Ini switch AC-nya nyangkut. Switch assembly-nya malah nyangkut. Itu kenapa ya bisa kayak gitu ya? Bisa juga dia apa namanya pairnya sendiri nggak main, nggak balik. Bisa juga kosong nempel. Nah itu dia kan tadi kan lu bilang kan dia gosong gitu kan, Iya. atau nggak nempel. Itu kenapa ya? Apakah Biasanya- karena baterai atau apa gitu? Nah itu yang tadi gue bilang, kenapa harus ada MOSFET basic minimal? Menghindari itu, mungkin cenderung single. Oke. Akhirnya putusnya, wah kayak kita listrik aja bro. Setiap single itu pasti ada percikan. Ada sparknya tuh kan? Tuh. Nah ini kalau kita ada minimal MOSFET basic, dia akan membuang kelistrikan itu atau pengapian itu akan di motor. Karena kan AC ini plastik, panas, single panas pasti kan meleleh bro. Nah mungkin itu bisa terjadi renggang, entah dia jadinya tidak ada koneksi di situ. Oke. Nah kalau dari lu tuner sendiri nih, lu lebih menyarankan untuk AEG ya, itu dipakai single aja atau short burst gitu? Karena ada pernah orang yang ngomong juga lah gitu sama gua kayak AEG tuh ada yang bilang ini mendingan short burst aja karena putarannya atau apanya lah gitu. Tapi ada yang bilang juga single aja gitu. Kalau dari lu sendiri sebenarnya gimana sih? Itu bener gak sih mitos itu gitu? Ya mitos itu ya benar. Ada lu mendingan short burst lebih aman. Kenapa? Karena nggak berlistrik itu lebih konstan. Daripada cuma cep gitu kan? Oh, benar. Itu benar. Bukan mitos doang, itu benar. Oke. Cuma tinggal kembali karena ke area permainan juga kan bro. Kalau kita indoor ya masa kita main burst, Iya kan? ya, kan single gitu. Apalagi kalau kayak lagi kompetisi misalnya gitu, lagi 3 on 3 misalnya. Ya mungkin 3 on 3 sendiri, makanya untuk saat ini pun 3 on 3 itu entah di ABAK, entah di 3 on 3 atau 5 on 5, itu pasti kan mainnya burst. Ya mungkin menanggulangi itu juga. Oke. Gitu. Tapi kalau ada lagi speed QB itu pasti single only. Alright. Kita coba lihat cekin dulu ya, kita cek motor dulu ya. Mungkin Cek bisa lah. juga, bisa juga soket juga bermasalah, kita juga nggak tahu. Oke. Kita cek dulu, banyak kemungkinan. Intinya harus dicek dulu. Harus detail lah ya dilihatnya gitu. Kalau nanti ngira-ngira kan saya bukan dukun bapak. Anda Harus kan dokter. kita cek dulu. Oh itu dicongkel lah. Buka dulu headingnya. Soalnya ini situ juga
bergerak. Listrikannya tapi tidak ada. Ada sesuatu yang tersangkut sepertinya. Oke. Bisa mental. Berarti ada yang ngeganjel. Iya. Ada yang bikin belum move on. Bisa mental sih. Oke, kita agak dipaksa nih bukanya. Agak di gitu ya. Oke, jadi ini disolder aman. Berarti memang di switch AC yang bermasalah. oke. Nah, ini buka ini juga nggak sembarangan. Gimana nih? Lo ada trik khusus nggak? Kalau dari lo nih? Pastinya ini mesti di Posisi parasin dulu. Heeh. Ini baru bisa kita angkat. Cuman memang agak mesti pilin-pilen. Dan asal betok. Nggak bisa langsung jerot gitu ya. Pelan-pelan. Nah, kan G36 plastik juga gitu. Ya basically ini mainan lah. Kalau Betul. lo kasar-kasar nanti berbahaya. Inilah Nah, bentuknya G36 ini bentuknya. oke. Set. Hmm. Nah, ini penyebabnya bro. Kenapa listrik tidak mau nempel bro? Ternyata putus. Putus. Coba kita tes ya, kita tempel baterai. Dari mana itu? Oh itu, ada lah ya Kita coba dengerin dulu. bunyinya. Ini ada bunyi khusus nggak sih kalau kayak rusak gitu-gitu tuh? Ya, Biasanya kan- kalau untuk gear sendiri bisa rusak ya, mungkin bunyinya lebih kasar ya. Kan kasar dan kalau dia pistonnya rontok, kompresi mungkin nggak akan ada. Coba mungkin dari sini juga masalahnya. Ya, ternyata dinamo juga kurang naik. Namanya turun. Harus pakai bautnya dulu. Kayak turun berok ya. Itu mesti dibaut itu. Sayangnya kalau kita turun berok nggak bisa dibaut. Ngilu pak kalau bayangin turun berok dibaut gitu kan ya. Betul. Kuncinya kunci L. Kunci L kecil. Sebenarnya itu lebih ribet ya kayak tadi lu bilang kan versi 3 tuh lebih ribet daripada versi 2 ya bongkarnya gitu. Bongkarnya aja sih. Tapi kembali kan ya apa? Dari si customer sendiri atau user sendiri kan seleranya juga. Karena model unitnya juga kan akan berpengaruh sama gearboxnya. Betul. Mana nih kuncinya? Tapi berantakan. Kalau Nggak apa-apa. Kalau nggak berantakan kantor bro, bukan bengkel bro. Jadi mesti. Dan ini kalau diberesin, lu justru biasanya nggak tahu nih naruh di mana. Kalau diberesin gue malah pusing. Jadi mesti diberantakin aja. Karena udah masing-masing udah gue kasih tempatnya dan Udah pasti tau lah paling posisinya. nyari kunci ini di mana gitu kan. Ya. Iya. Nah, tuh, etanya. Ini atau ini. Oke. Tes. Kan intinya udah bunyi, situasinya berarti aman. Sweet assembly masih aman berarti? Situasinya aman, cuma putus di situ aja. Kabelnya putus. Ya, kabelnya putus. Coba lagi. Oke. Ya. Iya, dan rontok. Ada yang rontok di dalamnya ya? Bagian atau gearnya. Oke. Bongkar ini.
Tapi jatuh kotak banget. Jangan dong, nanti salah server. Set. Nah. Ya, Bisa kan? Ah. Bisa kan? Jadi kira-kira apa nih problemnya nih? Ya problemnya ini ini dong putus. Tapi kalau untuk dari suara memang agak kasar. Berarti sepertinya akan ada yang diganti nih, tapi dalam waktu ke depan lah ya, gitu. Ke depan. Pastinya ya entah mungkin dari simingan atau mungkin dari pinion dia ada yang udah udah rompal, juga bisa makan agak kasar. Oke. Dan juga mungkin kan juga tadi coba kita setting biar suaranya lebih halus, karena kita nge-build unit sendiri nggak bisa langsung pasang bisa nembak, nggak. Kita pasti harus setting ketinggian si motor sendiri dengan di gearbox. Itu harus sesuai rasionya ya berarti ya? Bukan rasio, tapi bilangnya? dudukan karena kan dinamo ini ada namanya pinion. Atasnya tuh? Tuh, palanya itu namanya pinion, ketemunya gear bevel. Nah itu dia harus presisi dan harus pas. Kekencengan dia akan kecekek, kepelanan akan kasar. Oke. Kalau ini kira-kira? Ini masih belum pas, ini masih kurang naik. Kita coba dulu. Kalau mungkin suaranya kurang bagus, kita cek lagi nanti. Siap. Oh, ini kekencengan. Berarti kendorin gitu. Kendorin. Cuma masih sabar. Oke, ini tuh emang seni juga sebenarnya ya. Kesabaran dan ketelitian bro yang dibutuhkan. Kan? Makanya gue bilang tutor itu bukan tangguh, bukan jago, bukan hebat, bukan. Tapi sabar gitu. Sabar untuk mencari permasalahan atau nyari solusinya. Nah ini mendingan nih. Tapi di sini sendiri kalau gue lihat dinamonya masih standar. Standar, jadi powernya ya agak delay. Oke. Tapi so far ya masih fungsi. Tuh. Tapetnya normal jalannya. Udah, berarti nggak ada masalah yang cukup pas bukan gitu. Berarti dia tidak harus keluar uang lagi. Tetap harus gue enak aja. Penting aja bayar bro. Enak aja. Enggak. Ini selama kalau gue gitu, gue cek gearbox dan memang tidak ada permasalahan sampai bongkar gearbox, ya gue hanya bantu untuk cek aja. Dan itu pun tidak akan gue cas. Tapi kalau udah ada harus yang diganti, dan memang harus resiming dari gear masing-masing gear atau buka gearbox, ya otomatis itu pasti akan gua cas. Oh iya, itu udah. Apalagi sampai nyuci gearbox kan kayak tadi bilang kan. Jadi bukan orang doang yang perlu mandi, gearbox juga perlu mandi bro. Alright. Nah, tinggal ini aja diperbaiki, kita solder ulang. Nah, kita coba pasang lagi pelan-pelan. Nah, ini mau masih gear setnya ini. Kayaknya udah ganti. Klasik Army ini basicnya. Iya. Betul? Betul. Bukan bisa merawat. Enggak bro, ada tulisannya bro. Ada tulisannya. Klasik Army gitu. Nah, ngomongin soal merek nih. Nah, kalau dari sisi tuner, dari lu lah ya, lu kan udah melanjangin berbagai AEK lah gitu. betul. Kalau dari jeroan favorit lu tuh ukuran merek apa sih Yan sebenarnya? Gini, kalau merek ya, terkait merek ya. Ya kita ngomong misalnya durability-nya kah, atau presisinya kah, atau apalah gitu. Oke, ini gua taruh dulu ya. Taruh dulu aja. Ini gua taruh. Jadi kalau untuk masalah merek, dulu itu memang hanya beberapa brand, Nah, jadi kita pilihan nggak banyak bro. Gitu. Dulu kan paling apa JNP, Sistema, JNG, Comet, JNG itu mungkin baru-baru berapa tahun belakangan ini dulu saat gua awal main airsoft sendiri, JNG pun belum. Masih jarang lah. Masih jarang banget. Itu kalau dulu itu belum punya JNP itu udah sultan. Ya basicnya kalau untuk spare part sendiri sekarang ini gua rekomendasi paling ya SAS ya. SAS. Untuk spare part, let's say kayak gearbox. Betul. Kayak lagi box gearset, piston atau yang lain. Tapi kalau untuk gearbox sendiri, gearbox nih, lo tuner paling suka gearbox apa gitu sebenarnya yang
paling rekomen, let's say gue pengen, ya gearbox sendiri kan ada lifetime-nya kan. Betul. Ntar ada retak lah, ntar apa gitu. Kalau gue sendiri untuk gearbox standaran itu ya palingan ada Arniforce, gitu. Ada Lonex mungkin ya. Gitu. Tapi kembali kalau dari customer sendiri pun atau pribadi gue senang sendiri pun ya gue senangnya yang CNC. Cuma ya harganya cukup Ya, menguras ada kantong. duit, ada barang. Betul. Ada harga, ada wujud ya kan. Gitu. Cuman kalau gue kembali ke customer juga kadang-kadang, Om gue perlu ganti CNC gak nih untuk biar awet gimana? Emang lo main seperti apa Om? Nah ini nih, ada yang orang main kan misalnya ya, let's say kita nggak ngomongin regulasi dulu deh, gitu. Yeah. Ada yang ngejar FPS, ada yang ngejar ROV, ada yang ngejar kompresi gitu. Nah Yeah. ini itu gearboxnya sendiri tuh ada ininya nggak sih? Ada kayak misalnya, let's say gue pakai gearbox merek A, itu lebih cocok buat lu yang ngejar ROV misalnya, atau mau ngejar FPS pakai gearbox B gitu. Kalau dari tuner sendiri gimana sih sebenarnya? Kalau gua kembaliin kadang-kadang ke customer juga bro. Gitu loh. Maksudnya kalau memang dia sendiri, oh gua ada dana nih. Let's say ada dana lah semua Ya, lah gitu. misalnya dia, gua budget limited lah bahasanya. Oh yaudah om lu pakai CNC, lu bisa mengajar FPS, oke. Cuman tetap kalau lu main FPS ya FPS. Jangan ngejar ROV juga. Harus juga. Gitu, ibaratnya lo minum sambil makan nggak bisa lo. Gitu. Nah kalau mau FPS ya oke CNC sangat menunjang, ya kan? Karena kan banyak yang kadang suka yang serakah ya. Ya. Udah mau FPS tapi mau ROV juga gitu. Nah, itu. Satu-satu Dan pernah ada yang ngalamin gitu. Udah gitu pakai gearbox standar bro. Ya, terus gue bilang mau maksain om, ya monggo. Gue hanya pengerjaan aja kalau emang lo mau. Tapi gue udah kasih tahu konsekuensinya ya. Oke, ya om nggak apa. Berapa lama dia pakai rontok? Dibilangin? Iya. Ya, pokoknya kan sesuatu itu pasti ada konsekuensi gitu. Cuman gue selalu bilang dan gue pasti selalu ngomong ke customer gue ada sebab akibatnya nanti. Oh kalau lo pakai ini jadi begini gitu. Tapi kalau emang lo mau tetap seperti itu, ya gue tinggal pasang. Cuma jangan komplain. Iya, kalau umurnya pendek Betul. ya udah gitu. Basicnya gue sendiri pun nonton misalnya bermasalah pun itu beban buat gue bro. Nih lu ngerasa kayak ini itu kerjaan Oh, tangan gue, gitu. dosa gue cuy gitu kan. Nah makanya kadang orang bilang gini ya, tetap gue kembalikan om kalau untuk spare part sendiri gue nggak bisa jamin. Karena bukan gue yang bikin. Gue racing apapun alhamdulillah beberapa unit sendiri pun ada yang benar-benar panjang umurnya. Tapi kembali dari si user sendiri pemakaian. Ya balik lagi kalau kayak tadi lu dia bilang Rainbow atau apa gitu kan. Rontok, tetap mau lo pakai brand yang mewah pun ya rontok. Jadi kalau misalkan tadi lu bilang mau ya misalnya ngejar ROV atau FPS, mendingan pakai yang CNC gitu kan. Kalau misalkan let's say gue pengen ngejar FPS doang nih, gitu. Dalam tertentu nih FPS-nya berapa nih? Ya tukar aja dulu. Let's say 4,5 deh misalnya gitu. 4,5 sendiri itu masih bisa pakai gearbox bawaan unit ya, entah di JP, entah dia JNG gitu. Malah tinggal kembali. Kalau lo main udah FPS sekian, jangan sering rutin juga lo main auto. Karena kan akan atau mana lebih keras. Dan pastinya juga ada namanya M-block. Mungkin itu bisa berantisipasi atau di radius di gearboxnya. Radius gearbox itu di bagian sudut ini di sebelah mana? Di sini nih, bikin agak nggak nyudut begini, tapi agak bentuk setengah lingkaran gitu. Lebih coak dikit lah ya, gitu. Tapi ada juga seperti itu. Cuman gue selama ini sih ya pecah-pecah aja sih bro. Kalau gua ya. Ya. Nah, ada radius dengan per sekian, sekian ya jebol. Ya lumayan FPS ya itu kan nontonannya makin kenceng ya gitu. Mah, ya tetap kembali ke itu juga. Kalau saya tukang pasang bro. Anda mantri. Oke Yan, ini tadi kan lu udah ngebongkar G36 markas gitu kan punya gua gitu kan punya si gua. Terus lo udah terangin juga kayak cara ngerawat AIK secara dasar tuh gimana, terus penyakit bawaan apa yang sering orang lupa. Nah kita kembali ke dunia pertuneran sendiri nih ya. Kalau untuk lo gitu ya, dari lo pribadi ngelihat Airsoft nih dari awal yang dulu main nasi suka bumbu aki sampai sekarang itu tuh gimana sih ya dari mata perubahan ini? Ya kalau dari dulu sekarang itu main ngandelin standar tapi power gila maksanya.
maksa ya. Betul, maksa. Ya ada yang pakai gearset standar pun lo bisa pakai FPS 500 lebih pun bisa. Makan tuh PR 160, 170 gitu. Untuk mengandalkan dinamo doang gitu. Tapi kalau sekarang gue liat perkembangan cukup canggih. Udah lebih pinter lah orang ya, udah ngerti tadi rasio, terus dari teknologinya juga pun biasa pakai, ada yang pakai switch AC, ada yang pakai MOSFET. MOSFET ini udah diatur dengan komputer ya, atau dengan handphone. Oh iya, ada sekarang gitu. Iya, Bluetooth, macam-macam sekarang. Gua perkembangannya canggih lah udah sekarang, udah hebat. Mantep banget. Gua aja pun ya karena ada tuh temen gua yang gua anggap udah yang pertama kali mengenalin gua MOSFET yang udah canggih. Sohib gua, bapak ganteng Firly. Cia. Nanti kita shout out lah. Pokoknya itu dia yang sempat nantangin gua. Kemarin kan udah sempat Firly ada sama Eugiu. Oke. Itu dia. Muncul lagi. Jujur dia itu yang pernah nantangin gua. Lu bisa nggak pasang MOSFET Jet Titan? Bahasanya seperti itu. Waduh, belum pernah gua pasang, gua bilang. Gua jujur emang gua belum pernah. Lu mau pasang nggak? Berani nggak lu? Berani. Nih, lu nonton sebentar. Gua tonton. Itu orang yang sangat langsung support gua di masalah teknisi atau tuning ya. Sampai saat itu dia. Itu yang support teman-teman gua. Banyak lagi teman-teman gua yang lain yang support gua di teknisi seperti ini yang gua berani akhirnya terjun total di sini. Karena totalitas seperti yang Anda lihat sini ya. Sama motivasi tadi gitu. Gara-gara dibohongin ya. Jadi jangan suka bohong. Nakal Anda. Marah lo. Iya. Oke. Itu aja. Yan, terakhir nih sebelum sesi ini gue tutup ya. Siap. Tapi lu nanti ke depan kita masih akan terus banyak ngobrol nih sama Mbah satu ini. Cuman terakhir nih Yan, sebelum yang episode ini gue wrap up, lu mau ada sedikit pesan-pesan nggak? Atau sepatah dua patah kata lah gitu. Satu untuk player, untuk mereka yang udah main sama yang baru terjun ke dunia airsoft. Terus sama inginnya lu lah ke depannya dunia pertuningan airsoft ini tuh pengennya seperti apa sih? Karena kan yang namanya airsoft itu kita nggak akan pernah bisa sampai di posisi kita sekarang kalau tidak disupport dengan ya kayak lu, tuner-tuner kayak lu juga gitu kan sebenarnya. Jadi kedepannya tuh lu pengennya tuner di Indonesia tuh seperti apa gitu? Sok lah. Oke, siap. Pastinya untuk teman-teman player ya, pastinya tetap dengan adanya regulasi sendiri sudah diatur oleh Perpol nomor 5 ya. Batasan FPS sekarang. Terus dari masing-masing induk juga sudah ada rule yang memang dianggap untuk udah dipakem lah ya. Udah saklek itu lah pastinya gitu. harus diikutin juga lah. And safety, karena kita main airsoft ini saudara semua bro, teman-teman semua. Iya, yang lu tembak itu Oh, adalah temen lu, hai nanti ngopi. Betul. Gitu. Gue pribadi pun senang main kesana sini, meskipun jauh Bandung pun gue akhirnya pernah berkemah bro. Lalu nggak main? Nggak main, gue berkemah doang. Gue langsung kira berkemah. Karena apa? Karena gue memang belum nih teman-teman gue. Bisa ngopi bareng itu udah bersyukur banget gue. Makanya kalau ada masalah pun dibicarakan dengan bijaksana. Jangan ada yang memprovokasi ataupun menyudutkan. Betul, menyudutkan yang lain. Bisa aja ketemu ngobrol sama penyampaian baik, gue yakin selesai. Teman-teman player yang lainnya, untuk yang baru-baru pun juga sama. Apabila ada bahasa yang mungkin ya kata-kata dari si A si B ini jangan ditelan langsung. Cari tahu dulu atau ingin bertanya langsung ke orangnya. Sama kalian nanya baik-baik, gue yakin gak ada apa-apa bro. Nggak gigit kita mah gitu. Makanya gue pribadi ada bilang, oh senior sepuh. Wah, gue pribadi sangat apa hati kata senior junior tuh gue paling gak suka. Ya kita kebetulan duluan aja gitu. Nah, kenal duluan. Mungkin kalau teman-teman layar lebih dulu ya mungkin teman-teman juga yang lebih tua atau dianggap sepuh. Cuman yang kata-kata itu yang ditimbulnya sempat gue liat di dunia per airsoft drama-drama tuh ada yang namanya senior junior, akhirnya ada batas kasta lah. Nggak perlu sebenarnya. Intinya sama-sama aja. Yang baru main menghormati lebih lama, yang lama juga mengharapkan untuk lebih baik teman-teman yang masih baru. Kayak om mitologi yang kemarin ya. Oh yang ada telolet di sini kan? Iya. Oh, Ingat tompel ya. Itu juga sama sepuh tuh Aki manggil Aki. Terus untuk teman-teman apa di dunia tuner, harapan lo ke depannya? Harapan gue sendiri bisa ada legalitas yang jelas. Seperti apa untuk teknis ini, airsoft ini, tuner ini dinaungi seperti apa? Ada standarisasi lah sebenarnya. Itu standarisasi.
terus teman-teman tuner yang lain pun maupun di Jakarta sendiri atau di luar daerah saling teamwork gitu. Jadi jangan ketakutan bersaing. Oh, ini yang lebih pintar, terus rezeki gue bakal tuker sama dia. Jangan. Rezeki tidak pernah tertukar, sayang. Biasanya sama bisa saling support. Ya nggak, monggo saling support. Misalnya gue pun nggak tahu nih, gue nanya sama teman gue siapa, saling bantu ya. Jangan ketakutan. Lu ngasih tau gue bakal gue pintar, rezeki lu tuker sama gue. Enggak bro. Gitu. Intinya saling support aja. Sempat gue dulu punya kepikiran pengen bikin. Ada sempat ngomong sama teman dengar juga di Jogja itu, Agnes Persetia punya planning bikin asosiasi tuner. Cuman sampai saat ini belum terrealisasi karena ada beberapa hal lah. Jadi butuh dengan pandemi juga. Gue sih berharapnya kerjasama sih bro. Dan gue yakin bener, rezeki gue sama yang lain gak akan tuker. Dan gue nggak pernah takut gitu. Itu aja sih. Ya insya Allah ya. Gue juga berdoa sih mungkin setelah episode ini teman-teman jadi terbakar lagi nih semangatnya. Mungkin keinginan lu untuk ada asosiasi tuner airsoft di Indonesia itu bisa terwujud lah ya, insya Allah gitu ke depannya gitu. Gua pun sempat pernah kejadian juga sendiri. Gua ada teknisi, gua ditelepon sama temen gua, bro, lu di mana? Gua di Condet tuh. Oh, ini ada teknisi ketangkep. Gua nggak tahu teknisi apa ya. Akhirnya gua ada info, memang itu berita tidak sempat masuk di berita ya, cuma hanya di bawah aja. Itu dari teman gue sendiri. Kalangan inilah terbatas gitu. Dan ternyata memang ada teknisi Erga seperti itu. Bukan airsoft kan ya? Itu bukan komunitas. Tetangga ya, tapi bukan kita gitu. Nah, maksud gue kenapa gue pengen ada standarisasi itu ya karena gue mau menghindari hal-hal seperti itu. Bahwa kita ini memang ya airsoft, bukan kita nanganin namanya apa dibilang Erga ngapain, enggak, kita airsoft peluru plastik gitu, itu aja. Udah cukup lah ya kita tercampur aduk selama setahun ini. Gua dari awal main bro, itu sosialisasi itu bukan sekali dua kali itu. Ya, kita sering jalan. Tahu lah, jadi teman-teman juga tahu perjuangan kita kayak gimana. Cuman kan memang selalu kita jadi kambing hitam juga ya. Cuman gue berharapnya ya mudah-mudahan bisa terbuka ke depannya. Dan buat teman-teman tetap semangat lah ya. Harus jangan patah semangat gitu. Karena putus asa. Kalau patah semangat imunnya drop, wah itu repot. Semangat, pokoknya tetap semangat. Oke, Yan, terakhir nih. Kalau misalkan ada dari penonton channel ini yang gue pengen konsultasi atau gue pengen berguru nih sama lu gitu. Kira-kira lu nerima gak sih? Gitu kan? Jangan berguru ya, maksud gue kalau gue senangnya sharing lah gitu. Sharing. Iya, selama mungkin kalau untuk sharing ya mungkin malam dia mau ngobrol sama gua, mungkin bisa lah gua ini. Tapi kalau Japri sosmed boleh aja. Japri nanti ada di bawah sini kan ya. Gua kalau mau nanya dan memang gua tahu, gua akan kasih tahu yang gua tahu. Tapi kalau nggak tahu, gua coba cari tahu juga, gua bantu supaya masalah lo mungkin selesai. Mungkin kita punya keterbatasan juga masing-masing. Mungkin siapa tahu lu yang part ini lu tahu dia nggak tahu, tapi part lain dia tahu, lu nggak tahu gitu kan? Gitu. Karena ilmu sendiri pun nggak ada batas bro, jadi nggak mengenal baru Oke, Yan, karena waktunya juga udah sore nih, gue harus balik ngangon anak lagi gitu. Daripada tidur di luar lagi kan. Itu bahaya bro, itu poinnya utama. Lo boleh gagal pakai baju seragam ya kan, skirmish apa segala. Tapi kalau bini bilang pulang. Oke, thank you banget Yan. Waktunya ini gue titik di mari aja gitu ya. Nanti gue kabarin perkembangan seperti apa. Gue kabarin hanya untuk mungkin solder ya. Tapi kalau dari si pemilik teman lo mau dicek dalamannya, monggo. Siap. Oke, akhir kata sampai sini aja episode Bacotan Omo kali ini. Tapi jangan kemana-mana karena di episode berikutnya gue masih akan banyak ngajak teman baik gue satu ini untuk ngobrol dan bagi-bagi ilmunya sama lo. Dan buat lo yang udah nonton sampai habis, apalagi nge-like, nge-share, subscribe. Itu thank you banget dan tungguin Bacotan Omo berikutnya karena masih banyak hal-hal menarik seputar dunia airsoft yang akan gue bahas kan. Siap, betul. Oke, akhir kata Emir Sestari signing out. Iya begini. Sampai jumpa. Hei, Yangku. Hei, Yangku. Hei, Yangku.